Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Raditya, NIM 115240105. Kali ini saya akan membahas tentang FOMO dan budaya konsumsi. Apakah kita membeli karena butuh atau karena takut ketinggalan? Nah, begitulah kurang lebih materi saya pada kali ini. Kalian itu pernah nggak sih tiba-tiba ingin membeli sesuatu setelah melihat teman-teman atau influencer kayak membeli barang kayak gitu-gitu itu? Padahal sebelumnya tidak ada niatan atau enggak keinginan sendiri. Nah, dengan bahasa simpelnya itu kayak pembelian impulsif gitu sih. Dengan fenomena ini dikenal dengan FOMO atau Fear of Missing Out Moment gitu. Pada video ini saya sendiri akan membahas fenomena tersebut. Nah, kita akan kulik dengan tuntas dengan perspektif teori digital culture. Fenomena yang dikaji adalah hubungan antara FOMO dengan budaya konsumsi di media digital saat ini seperti TikTok, Instagram, dan platform-platform lainnya seperti itu. Yang ada shoppingnya atau enggak marketplace-nya gitu-gitu. Melalui algoritma, pengguna terus disuguhi konten mengenai tren terbaru, mulai dari fashion, skincare, kopi-kopi yang lagi viral, kayak coffee shop viral, kayak lagi viral saat ini tuh kayak Tizi, begitu. Dalam perspektif digital culture, budaya digital terbentuk dari interaksi antara manusia, teknologi, algoritma, dan media sosial. Aktivitas sehari-hari kini sangat dipengaruhi oleh ruang digital, sehingga keputusan konsumsi tidak lagi hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga pada pengaruh media, begitu. Nah, narasi yang paling dominan adalah bahwa mengikuti tren merupakan sesuatu yang penting. Media sering menggambarkan seseorang yang memakai produk terbaru sebagai sosok yang modern, sukses, keren, dan memiliki status sosial yang tinggi, seperti kalau semisal Gensi saat ini tuh ngopinya kayak di Starbucks gitu-gitu, atau enggak yang kalau makan di Union kayak gitulah contohnya. Konten seperti kalian wajib punya ini, wajib punya itu, produk ini sold out dalam 1 jam, live TikTok, atau kalau belum coba berarti ketinggalan. Menciptakan tekanan sosial secara tidak langsung, dan juga pergaulan juga FOMO kali ini gitu-gitu. Representasi yang muncul adalah bahwa kebahagiaan dan rasa percaya diri dapat diperoleh melalui aktivitas membeli barang, padahal kenyataannya kepuasan tersebut seringkali hanya bersifat sementara. Yang kayak saya jelaskan yang tadi itu kayak pembelian impulsif gitu-gitu. Digital culture menjelaskan bahwa media digital bukan sekedar mencerminkan realitas, tetapi ikut membentuk realitas sosial melalui representasi yang terus diulang. Siapa sih aktor yang memperoleh kekuasaan atau keuntungan? Beberapa pihak yang memperoleh keuntungan dari fenomena ini. Pertama adalah perusahaan teknologi dan media sosial. Semakin lama pengguna menghabiskan waktu di aplikasi tersebut, semakin besar keuntungan dari iklan dan data penggunanya. Kedua adalah marketplace yang memanfaatkan fitur flash sale, countdown, gratis ongkir, hingga notifikasi stok terbatas untuk mendorong keputusan membeli secara cepat, kayak Shopee, kayak Tokopedia. Dan keempat adalah influencer dan content creator yang memperoleh pendapatan dari endorsement, afiliasi, maupun komisi penjualan. Dalam teori digital culture, algoritma memiliki kekuasaan besar karena menentukan konten apa yang muncul di perangkat pengguna. Tanpa disadari, algoritma membentuk preferensi, keinginan, bahkan keputusan konsumsi masyarakat. Yang keempat, bagaimana media membentuk makna dan identitas. Media digital membuat seseorang membangun identitas melalui apa yang mereka tampilkan secara online. Misalnya, seseorang merasa lebih percaya diri ketika menggunakan produk yang sedang viral, memakai outfit yang sedang tren, atau mengunggah foto di tempat yang sedang populer. Lama-kelamaan identitas tidak lagi dibangun berdasarkan nilai pribadi, tetapi berdasarkan pengakuan dari media sosial melalui jumlah like, komentar, dan views.
Menurut teori digital culture, identitas bersifat dinamis karena terus dibentuk melalui interaksi di ruang digital. Apa yang kita konsumsi akhirnya menjadi simbol untuk menunjukkan siapa diri kita. Dan apa sih dampaknya bagi masyarakat? Fenomena FOMO memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya adalah masyarakat menjadi lebih cepat mendapatkan informasi mengenai produk baru, inovasi maupun perkembangan tren. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar, yakni muncul perilaku konsumtif, pembelian impulsif, tekanan sosial, kecemasan ketika tertinggal tren, hingga masalah keuangan akibat membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selain itu, masyarakat menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh opini publik dibanding mempertimbangkan kebutuhan pribadi. Dan kesimpulannya adalah FOMO merupakan salah satu fenomena budaya digital yang sangat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Dalam perspektif teori digital culture, media digital dan algoritma tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga membentuk cara berpikir, identitas, dan keputusan konsumsi seseorang. Oleh karena itu, sebagai pengguna digital, kita perlu lebih kritis agar membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan karena takut tertinggal tren. Terima kasih semuanya. Betul.